Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen CASN tahun 2024 dan juga informasi buat teman-teman semua yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K di tahun 2023, teman-teman ya. Seleksi P3K 2023. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan terlebih dahulu buat rekan-rekan semua yang dinyatakan lulus dalam seleksi CASN tahun anggaran 2023, khususnya untuk guru. Di sini diinformasikan ya terkait jadwal terbaru pengisian DRH NIP 3K itu berakhir kemarin tanggal 14 Januari, teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi CASN 2023 atau P3K 2023, semoga semuanya sudah menuntaskan pengisian DRH-nya tepat pada tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 23 paling lambat, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah informasi pembuka di video ini, yaitu terkait pengisian DRH bagi teman-teman yang dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita ke informasi berikutnya. Nah, di sini kita ada informasi yang mana sebenarnya dimuat pada hari Sabtu. BKN gunakan cara terbaru. Nah, ini teman-teman ya, gunakan cara terbaru dalam penuntasan honorer. Golongan ini auto diangkat P3K 2024 tanpa tes. Nah, golongan ini yang dimaksud itu seperti apa? Kita cek bersama-sama. Oke, ini ada foto dokumentasi jika kita lihat teman-teman ya. Adapun Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sedang mengupayakan sebuah skema terbaru untuk tenaga honorer tahun 2024. Skema tersebut diambil untuk mempercepat langkah progresif menuju pendaftaran calon aparatur sipil negara 2024. Adapun nantinya, skema tersebut mencakup tahap uji coba verifikasi data para tenaga honorer dengan pilotin. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai patokan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait penataan tenaga honorer yang mana ditenggak paling lambat Desember, teman-teman ya, atau maksimal Desember. Selain itu, pada tahap ini diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk mempersiapkan proses seleksi serta mengupayakan pengangkatan ASN yang lebih transparan dan efisien. Pilotin verifikasi adalah, nah ini penjelasannya. Pilotin verifikasi adalah yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan dalam rapat di kantor regional 10 BKN. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada proses verifikasi dilaksanakan pada 2,3 juta tenaga honorer dengan menggunakan surat SPTJM. Akan tetapi jumlah tersebut hanya 700. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, hanya 749.398 orang tenaga honorer yang dinyatakan lolos serta diangkat sebagai ASN dari 2,3 juta. Terkait hal ini, Imas Sukmaria menyatakan bahwa nantinya data ini akan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer tersebut. Kemudian pemerintah juga berharap data yang dihasilkan data yang dihasilkan dari proses verifikasi tersebut valid serta mampu dipertanggungjawabkan. Nantinya data tersebut menjadi landasan pembuatan kebijakan terkait status tenaga honorer teman-teman ya, data tersebut ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Adapun Komisi 2 DPR RI angkat suara, yakni dengan mengusulkan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes dengan mempertimbangkan kategori dan syarat tertentu. Nah, ini dari Komisi 2 teman-teman ya.
Terkait hal ini, Haryomo Dwi Putranto selaku PLT Kepala BKN menegaskan akan pentingnya evaluasi hasil pilotin verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN. Jadi hasil verifikasi dan validasi itu sangat penting, teman-teman ya. Proses tersebut adalah salah satu kunci dalam penyusunan RPP Undang-Undang ASN yang menjadi landasan utama untuk menentukan nasib para honorer. Tak hanya itu, tantangan yang harus diselesaikan yakni menyelesaikan 24 regulasi turunan dalam waktu 6 bulan. Jadi ada 24 aturan, teman-teman ya. Dalam hal ini, BKN diharapkan bisa turut berkontribusi dalam penyusunan turunan Undang-Undang ASN sesuai dengan pasal 66 yang menetapkan penataan honorer harus selesai maksimal Desember 2024. Nah, jadi teman-teman ya, di sini terkait verifikasi dan validasi itu adalah acuan dan hal yang penting untuk penyelesaian tenaga honorer ini, karena melalui verifikasi dan validasi tersebutlah akan ditemukan yang mana betul-betul honorer, yang mana bukan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ada informasi yang tidak kalah menarik dari ini. Nah, selanjutnya ini informasinya 14 Januari di mana Pemda ajukan formasi P3K 2024 untuk honorer tendik. Nah, sedangkan untuk honorer tendik lulusan SD dan SMP itu maksimal, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, lulusan SD dan SMP. Kita cek bersama-sama. Oke, ini foto dokumentasinya. Ini pengurus FHNK 2I menyerahkan dokumen kepada Dinas Pendidikan terkait seleksi P3K 2024. Ya, ini usulan, sepertinya itu usulan, teman-teman ya, terkait nama-namanya mungkin. Tahapan awal seleksi CPNS 2024 dan P3K ialah pengusulan kebutuhan ASN oleh instansi pusat dan daerah. Instansi pusat dan daerah diberi waktu untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 hingga 31 Januari 2024. Kenapa diberikan waktu yang begitu singkat? Pertama, pastinya mereka sudah memahami terkait kebutuhan di wilayah kerjanya, dan yang kedua, kenapa dipercepat seperti ini? Karena diusahakan dalam 1 tahun, teman-teman ya, bisa dilaksanakan 1-2 kali rekrutmen, bahkan 3 kali, teman-teman ya, 3 kali rekrutmen dalam 1 tahun, karena ada amanat dari Undang-Undang Nomor 20. Sejumlah Pemda juga sedang menghitung kebutuhan formasi CASN 2024, salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, kalau untuk dari Kalimantan, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas siap mengajukan formasi P3K 2024 untuk honorer tenaga kependidikan atau tendik lulusan SD dan SMP. Nah, ini teman-teman yang sering kali bertanya, bagaimana kami yang operator yang berijazah hanya SMA. Nah, begitu. Nah, di sini dikatakan untuk Banyumas sendiri bahkan ada yang lulusan SD tendiknya, teman-teman ya. Kuotanya pun akan dimaksimalkan oleh Pemda agar honor tendik banyak terakomodasi tahun ini. Alhamdulillah, setelah bertemu Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Banyumas, ada titik terang bagi honorer tendik berijazah SD dan SMP. Ini disampaikan oleh Ketua Forum Honorer FHNK 2I Tendik Sutrisno kepada media GPNN.com. Sutrisno mengungkapkan, dalam pertemuan FHNK 2I dengan Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Banyumas, ada 2 hal penting yang disampaikan. Nah, ada 2 hal penting, teman-teman ya. Yang pertama adalah mengusulkan, nah ini, untuk Banyumas mengusulkan kuota P3K 2024 sebanyak 1.500 untuk pendidik dan tendik. Jadi untuk guru maksudnya ya, untuk guru dan tenaga kependidikan ada 1.500, baik untuk honor K2 maupun non K2. Jadi ini 1.500 sudah termasuk tendik dan guru dan tendik itu pun yang masuk kategori K2 maupun non K2. Kedua, afirmasi ijazah dan masa kerja. Nah, afirmasi ijazah dan masa kerja. Menurut Sutrisno, afirmasi ini krusial karena banyak honor tendik masa kerjanya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Sayangnya ijazahnya kebanyakan SD dan SMP. Jadi makanya ini juga dimasukkan, teman-teman ya.
Memang kata Sutrisno, Menpan RB Abdullah Aswar Anas sudah mengeluarkan surat edaran soal usulan kebutuhan CASN 2024. Salah satu ketentuan surat Menpan RB yaitu mengakomodasi lulusan minimal SD. Nah, teman-teman bisa lihat di video admin sebelumnya, itu memang ada disampaikan bahwa paling tidak berijazah SD diakomodir. Namun Pemda masih butuh regulasi tambahan untuk memperkuat langkah Pemda. Jadi Pemda masih butuh regulasi tambahan dari pusat untuk mengakomodasi honorer lulusan SD dan SMP ini. Apalagi banyak yang belum masuk dalam database BKN. Karena yang masuk di database BKN itu seingat admin rata-rata sarjana, teman-teman ya. Adapun sikap Kepala Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, ini tanggapannya. Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan mengusulkan formasi ASN 2024 semaksimal mungkin sesuai arahan dari pusat. Terus yang poin kedua, honorer yang berijazah SD dan SMP juga akan diusulkan sesuai surat edaran Menpan RB. Karena itu sudah ada dasarnya sebenarnya, teman-teman ya. Hanya Pemda sebagian butuh penguat daripada surat tersebut. Yang ketiga, yang akan diselesaikan terutama honorer yang sudah terdata pada pendataan non-ASN. Nah, ini poin ketiga, teman-teman ya. Bagi yang belum terdata nantinya akan mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Untuk yang keempat, untuk kuota disesuaikan kemampuan Pemda karena anggaran untuk gaji pegawai saat ini sudah melewati batas maksimal 20% APBD. Itu di Banyumas. Saat ini Pemda masih menunggu aturan dan mekanisme penerimaan P3K 2024 sambil menyelesaikan hasil seleksi P3K 2023. Ini kan sudah masuk dalam pengusulan NIP, teman-teman ya. Hari ini seharusnya sudah masuk dalam pengusulan NIP di Pemda karena kemarin itu sudah terakhir pengisian DRH. Saat ini teman-teman di berbagai daerah sudah mulai merapat ke Pemda untuk mengusahakan kuota dan formasi P3K untuk TND. Selain itu, tambah Sutrisno, BKPSDM telah menyampaikan akan mengusulkan formasi jabatan yang sesuai dengan ijazah SD dan SMP. Hal ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para honor tendik. Jadi buat teman-teman tendik yang selama ini merasa dianaktirikan mungkin bahasanya ya. Alhamdulillah tahun ini akhirnya diakomodir juga. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan maupun BKPSDM, dan di sini di poin ketiga jelas sekali dalam penyelesaian honorer itu diusahakan yang masuk dalam pendataan, teman-teman ya, yang masuk dalam pendataan. Bukan berarti yang tidak masuk pendataan tidak diselesaikan, tapi didahulukan yang sudah didata. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.